Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 5, subtema 1 pembelajaran 4 mengenai pengalamanku di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menunjukkan sikap bergotong royong. Yang kedua, membacakan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, mengetahui benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Nah, sekarang dengarkanlah gurumu membaca puisi. Puisi yang dibacakan berjudul Tamanku. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, apakah kamu mendengarkan gurumu berpuisi? Pahami kata-kata dalam puisi. Sebutkan kata-kata yang belum diketahui artinya ya. Lalu diskusikan kata-kata berikut bersama temanmu dan tuliskan maknanya. Misalnya kata yang pertama itu cangkul. Maknanya alat untuk menggali atau mengaduk tanah. Yang kedua katanya adalah siramilah. Maknanya mencurahkan atau mengguyuri dengan air. Lalu kata tumbuh, maknanya hidup dan bertambah besar. Untuk kata bermekaran dan kata berkicau, silakan kalian cari di KBBI ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut. Misalnya yang pertama itu bertambah besar. Ada beberapa huruf yang berantakan. Ayo kita susun. Menjadi, iya, menjadi tumbuh. Lalu ada kata yang kedua, yaitu bunyi burung. Jika kita susun akan menjadi berkicau. Lalu ada kata yang ketiga, yaitu mulai berkembang dan menjadi terbuka. Apa kata yang sesuai? Iya, kata yang sesuai yaitu bermekaran. Untuk kata yang keempat dan kata yang kelima silakan kalian susun sendiri ya menurut maknanya masing-masing. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni untuk bergotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Nah, sekarang kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya. Pernahkah kamu melakukannya di rumah? Kemudian buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas ya. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Misalnya pertanyaannya yaitu apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Jawaban temanmu yaitu iya, Beni dan keluarganya sedang melaksanakan gotong royong membersihkan taman bunga. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, tahukah kamu lagu Lihat Kebunku? Nyanyikanlah lagu Lihat Kebunku bersama temanmu ya. Perhatikan tekanan kuat dan lemahnya. Judulnya Lihat Kebunku, ciptaan Ibu Sud. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga.
ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Wah, suara kalian bagus sekali ya. Nah, silakan kalian tentukan kuat lemah tekanan lagu Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Silakan berikan tanda centang ya. Misalnya potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Ada juga penuh dengan bunga, ada yang putih, dan ada yang merah. Semuanya indah. Nah, untuk yang pertama Lihat Kebunku, yang mana? Iya, benar sekali, panjang atau pendek. Lalu penuh dengan bunga, termasuk sebagai? Iya, termasuk kuat atau lemah. Lalu ada yang putih, termasuk? Iya, termasuk panjang atau pendek. Untuk dua yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih, juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Bacalah puisi berikut. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Judulnya Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SD Negeri 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Lalu coba kalian bacalah lagi puisi di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama misalnya, apa isi taman bungaku dalam puisi tersebut? Iya, berisi tentang taman bunga yang cantik, dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah dan selalu berseri. Yang kedua, coba sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Misalnya cantik, menarik, berseri, rindu, dan harum. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Setelah Benny beristirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Misalnya gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Yang mana yang dapat diukur dengan jangka sorong? Untuk gambar yang pertama, perhatikan baik-baik. Iya, gambar yang pertama, pangkalnya dapat diukur dengan jangka sorong. Gambar yang kedua tentu saja bukan. Nah, gambar yang ketiga tentu saja dapat diukur dengan jangka sorong. Selanjutnya gambar yang keempat, 5, dan 6 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.